Bukan di dalam chapter terbaru ini. Minggu ini kita mendapatkan beberapa petunjuk akurat terkait dengan isi dari chapter ini. Ini langsung dikatakan oleh pembocor dengan akurasi tinggi, yakni Redo. Beberapa bocorannya mengatakan bahwa chapter ini merupakan chapter yang sangat hype. Akan ada kejadian yang kita tidak duga selama ini, dan ini berhubungan dengan salah satu Yorgo. Nah, selain hal tersebut, kita juga akan sedikit memperkirakan apa yang terjadi di dunia luar saat ini, saat situasi besar insiden Aegir berjalan. Jadi hal inilah yang akan kita bahas lengkap dalam video kita kali ini ya. Namun seperti biasa, jangan lupa share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamago. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Minggu ini kita bisa bernafas lega karena kita kembali akan mendapatkan asupan spoiler yang kita tunggu-tunggu selama seminggu yang lalu. Ada banyak hal yang bisa untuk melanjutkan cerita One Piece selanjutnya setelah Luffy dan kawan-kawannya berhasil untuk meninggalkan Pulau Aegir dan segera berlayar menuju yang tidak diduga oleh para fans. Hal-hal berkaitan dengan kejadian yang tak terduga bisa saja kita diperlihatkan bagaimana pertemuan antara bajak laut Akagami beserta dengan Kurohige yang dimana beberapa forum luar sangat gencar membicarakan hal ini pada pekan akhir chapter ini dirilis. Terakhir kita melihat bahwa Kurohige sudah menyelesaikan misinya untuk mencuri salinan road poneglyph dari tangan laut. Begitu juga dengan Akagami yang juga ikut dalam perburuan One Piece dengan mengambil road poneglyph dari bajak laut Kid. Nah, dengan alasan inilah kemungkinan besar para dua Yonko ini bisa saja akan bertemu di lautan nanti. Mereka akan bertatap muka untuk pertama kalinya setelah sekian lama mereka tidak melakukan interaksi apapun. Dari beberapa forum di Jepang, Tamukun sempat membaca memang akan ada pertemuan dari kedua belah pihak, namun dalam hal yang singkat dan tensi yang tidak terlalu tinggi. Mungkin akan ada pembicaraan saja terkait dengan apa yang mereka lakukan di masa lalu dan tidak masuk ke dalam hal bertarung. Nah, ini dikarenakan tentu yang kita tahu Kurohige sangat licik dan tahu kapan waktu yang tepat dalam melakukan gelut dengan seseorang. Di satu sisi, Akagami sudah jelas tidak akan membiarkan Kurohige ini lolos di hadapan matanya, namun entah bagaimana rasanya, pertarungan dari mereka belum berlangsung dan juga belum mempunyai waktu yang tepat. Maka ini akan merujuk kepada navigator dari bajak laut Kurohige yakni Lavide, yang posisi darinya sampai sekarang masih belum terlihat. Padahal kita tahu kan semua awak kapal dari bajak laut yang putih hitam ini semua memperlihatkan diri mereka. Yep, masih belum ada konfirmasi keberadaan dari Demon Sheriff yakni Lavide. Banyak kabar yang beredar bahwa dia mungkin ada hubungannya dengan mantan kru bajak laut topi jeram yakni Brook, dan juga gencar berita forum di Jepang yang mengatakan ada teori yang menyebut Lavide ini adalah bermargadi. Nah, apakah posisi dia saat ini sekarang sudah berada di markas besar dari pemerintahan dunia yakni Merejoa? Dia dikenal sangat gampang sekali menyusup ke area vital dari pemerintahan dunia, seperti dia pernah menyusup ke rapat dari Shichibukai ataupun menembus pertahanan dari penjara Impel Down. Nah, apalagi dengan kemampuan hipnotis yang dia miliki, rasanya dia memang orang yang benar-benar bisa untuk melakukan penyusupan ke daerah-daerah vital milik pemerintah dunia. Jadi apa mungkin ini akan ada hubungannya dengan tugas dari Devon dan juga Van Aur? One Piece chapter 1107, Van Augur dan juga Katarina Devon dari bajak laut Kurohige memasuki pertempuran yang sedang berlangsung di Aegir. Katarina Devon menyentuh Saturnus dan mengucapkan misi selesai, yang berarti bajak laut Kurohige ini bisa untuk menggunakan wajah dari Saturnus. Bisa saja Lavide ini bertugas untuk membuka jalan bagi Devon dan juga Augur ke pemerintahan dunia. Di sanalah misi mereka akan kembali dimulai. Atau banyak juga yang berspekulasi bahwa Lavide mungkin berada di Impel Down saat ini, tempat di mana para penjahat terkuat dan yang paling berbahaya ditahan. Lavide menggunakan nama Demon Sheriff di Westlu, tempatnya di mana dia berasal. Bagaimana jika di sana dia mengincar satu orang yang akan dia lepaskan, yakni Don Quixote Flamingo? Nah, namun sekarang yang jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa dia seperti disembunyikan oleh Oda Sensei dan sampai sekarang tidak dimunculkan. Satu-satunya informasi yang kita miliki tentang dia adalah dia berasal dari West Blue, mantan sheriff dari negara yang tidak disebutkan namanya yang diasingkan karena kebrutalannya. Nah, itu tidak memberikan kita jawaban apa-apa, namun jika kalian melihat lebih detail lagi, kalian akan pasti menemukan sesuatu yang sedikit mencurigakan. Misalnya, Lavide ini berasal dari negara di mana di West Blue. Nah, bagaimana jika Brook dan juga Lavide berasal dari negara yang sama? Mungkin saja Lavide memiliki hubungan darah dengan Kapten Yorkie, pemimpin dari bajak laut Rubber sekaligus kapten jari Brook di masa lalu. Dan jika kru bajak laut topi jerami akan berhadapan satu sama yang lainnya dengan bajak laut Kurohige, maka sangat akan benar-benar cocok. Yang jadi lawan dari Brook nantinya adalah sang navigator dari Kurohige yakni Lavide. Kita balik lagi ke petunjuk dari Redon. Dikatakan bahwa di One Piece chapter 1125 adalah chapter yang akan menggagalnya misi di Aegir yang mengakibatkan kekalahan yang benar-benar fatal dari pemerintahan dunia dengan informasi dari Vegapunk yang sudah tersebar ke penjuru dunia. Atau apakah ini berhubungan dengan Mother Flame? Karena di dalam petunjuk ini terlihat orang yang meleleh tersebut sedang berada di depan dari api yang berkobar. Apakah Vegapunk telah memasang semacam mekanisme pertahanan yang menyebabkan Mother Flame meledak pada saat ia meninggal? Lalu bagaimana dengan kondisi dari Fangori Core jika memang Mother Flame akan meledak di pulau tersebut? Yep, Saint Saturn mungkin akan mengorbankan dirinya untuk mengamankan tujuan misi ini. Maka dari itulah dia terlihat seperti meleleh di depan dari kobaran api tersebut.
Kemudian petunjuk terakhir yang diupload oleh Raven memperlihatkan sosok orang tua berjenggot yang berisi tulisan, "Halo semua, aku baru di sini." Nah, apakah ini merujuk ke spekulasi kita di awal bahwa Devon sudah berhasil untuk menembus ke Maria Joa dan dia sudah merubah dirinya ke mode perawakan dari Saturnus? Akan sangat mengerikan kan bila mana dia tidak ketahuan oleh orang lain di sana dan berbaur dengan para Corsair lainnya. Ini sudah jelas bahwa dia akan mengetahui beberapa rahasia pada saat perbincangannya bersama dengan para tetua di sana. Dan kemungkinan besar tidak hanya itu, melainkan dia akan melakukan patroli ke sejumlah titik vital maupun ruangan rahasia yang dimiliki oleh Gorosei ini nantinya. Sudah jelas tujuan dari Devon ke sana bukanlah bertarung, melainkan open mapping dan juga scanning tempat dari Maria Joa guna tujuan mereka berikutnya, yakni menginvasi tempat tersebut bersama-sama kru bajak lautnya. Mereka sudah merencanakan ini dari awal dengan misi pertama, yakni untuk mengkopi perawakan dari Saturnus. Jika sudah ini berhasil, maka misi ke tahap berikutnya akan mudah sekali untuk diambil alih selanjutnya. Yep, jadi Kurohige benar-benar licik dan tentu saja dia tidak sembarang memberikan kemampuan pada masing-masing anak buahnya ini bertujuan memutuskan rencananya yang akan menguasai dunia dan mendapatkan One Piece.